Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Teman-teman, oke, kita lanjut. Poin yang pertama yaitu adalah kita ngebahas soal memanfaatkan eh, marketplace ya, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan yang lain-lainnya. Itu adalah menjadi lahan ataupun sampingan, bisa juga ataupun usaha kita yang untuk mengembangkan sebuah usaha kita. Nah, kalau misalnya ini adalah yang saya tuju, yaitu adalah misalnya ini contoh untuk yang namanya kerjanya misalnya untuk eh, perdagangan ya. Karena gini, kalau di Shopee itu kebanyakan mereka itu pasti para suppliernya itu adalah yang namanya mereka itu berdagang. Karena Shopee sendiri, Lazada ataupun marketplace ini kan memang kita ibaratkan juga pasar ya. Pasar tapi sifatnya itu adalah online. Nah, jadi buat teman-teman yang belum yang namanya masuk ke dalam Shopee ini, segeralah masuk ya, ataupun kalian masuk di Lazada, ataupun bahkan bisa kalian semuanya bisa kalian masuki untuk menawarkan produk-produk yang kalian punya. Kalaupun kalian belum punya produk ya, ini khusus yang misalnya kerja di sebuah toko-toko, misalnya toko sembako ataupun toko-toko yang lainnya yang bisa dijual secara online, kalian manfaatin itu ya. Jadi misalnya saya akan memanfaatin yang namanya misalnya saya kasih contoh teman-teman ya. Saya kasih contoh yaitu adalah misalnya dari teman-teman ini adalah jualan misalnya bedak misalnya. Kalian itu kerja di suatu tempat apa ya, misalnya bedak gitu ya, toko-toko bedak gitu. Kalian bisa yang namanya ngemanfaatin Shopee ini menjadi lahan bahwasanya untuk memperluas ya, eh, usaha kita ya. Meskipun kita itu sebagai karyawan, tapi kita memanfaatkan lahan itu menjadi sebuah usaha tersendiri ya. Ya kalau misalnya kita sebagai karyawan berarti kita harus meminta izin dulu kepada sang pemilik ya. Misalnya yang punya toko, misalnya kita kerja di situ, ya udah kita terus terang aja kita memasarkan kepada toko-toko di marketplace ini ya, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Ini akan nanti akan juga mau, kalau memang sudah rezeki itu akan beromset lebih kepada kenaikan omset lah intinya ya. Jadi ngejualnya itu nggak cuman offline tapi juga online gitu. Jadi nanti itu akan bisa yang namanya memperluas jangkauan kita dalam menjual produk. Nah, kadang ada yang menanyakan seperti ini. Padahal Shopee itu kan tempatnya itu seluruh Indonesia, bahkan luar negeri pun bisa masuk ke situ. Bisa, bisa. Saya katakan di sini bisa. Terus kemudian, terus lantas apa? Apakah kita itu nanti jualan kita pasti laku? Jawabannya apa? Ya pasti saja, pasti laku. Karena apa ya? Karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Tinggal kita itu nanti usahanya bagaimana, kita kerja keras atau tidak, kan seperti itu. Jadi prinsip kita itu ya tetap aja, kalau misalnya kita itu ngejual di online misalnya ya, positif ataupun pemikiran kita yang positif saja, ya pasti laku dan yakin gitu loh ya. Yakin laku asalkan produk kita itu nanti fotonya juga yang bagus gitu ya. Seperti halnya kalau misalnya saya ditanya seperti itu ya, jawabannya ya sama. Saya yakin saya laku. Dan itu pun kita harus juga memamerkan produk kita itu dengan cara yang bagus, misalnya foto dengan bagus kayak gitu kan. Ini kan namanya juga online. Online itu kan harus butuhnya apa? Gambar kan. Gambar. Tidak cuman hanya gambar, tapi respon yang cepat ya. Respon cepat itu usahakan kalau misalnya di marketplace ya, toko online itu usahakan itu responnya itu kalau bisa 90%. Jadi responnya cepat itu nanti pembeli itu akan juga cepat gitu loh, akan lebih nyaman dengan kalian semuanya ya.
Jadi usahakan misalnya kalian itu ngebuka toko marketplace di Shopee ya misalnya. Jadi jangan cuma belanja gitu ya. Jadi usahakan juga manfaatkan bahwasanya di marketplace toko-toko online ini juga menyediakan jasa kalau kita ngebuat toko. Jadi kita jual juga. Misalnya juga di toko-toko mungkin kerja kita di toko sembako seperti itu. Ya udah kita foto kayak misalnya apa ya namanya? Kayak mie instan kayak gitu ya. Yang lain lah. Yang penting kita bisa ngejual di toko online itu ya. Jadi yang penting adalah kita itu yakin dan kita yakin dan kita yakin dan selalu optimis bahwasanya dagangan kita itu pasti laku. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur, tinggal kita itu bagaimana cara kita berusaha dan berdoa kan gitu ya. Jadi berusaha dan berdoa. Nah, setelahnya itu kita harus mengatur toko kita di online itu ya responnya harus cepat, misal 90% ke atas ya, 90% ke atas itu kita cek respon barang, respon dari pembeli. Misalnya dari kalian itu ngejual baju, respon kan harus cepat. Jadi misalnya ditanya model ini ukuran berapa, kita langsung menjawab. Kita langsung ngejawab, oh ini stoknya berapa kan gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum ngemanfaatin ya, jadi yang belum memanfaatkan marketplace ini ya, jika kalian sudah menemukan video saya ini, semoga kalian terinspirasi. Jadi di sini yang saya tuju itu adalah justru apa? Justru dari kalian yang menjadi karyawan ataupun memiliki usaha tapi belum dimasukkan ke Shopee. Jadi misalnya kalian itu di karyawan toko yang berjualan ya, yang jualan. Jadi bukan kantor, yang berjualan. Itu saya sarankan cepat kalian ngebuka toko di marketplace ya. Dan minta izin saja, marketplace itu kan banyak. Jadi minta izin saja kepada mungkin kepada pemilik ya, atau juragan kita. Misalnya kita itu lagi karyawan di sebuah toko yang berjualan, misalnya toko baju, plastik, ataupun toko-toko sembako seperti itu. Kita itu minta izin kepada sang juragan untuk kita itu memasarkan di online ya. Jadi kalau misalnya kalau masalah harga ya terserah kalian mau ambil berapa, yang penting tidak terlalu mahal juga ya, karena terlalu mahal juga nanti orang itu juga akan membanding-bandingkan dengan yang lainnya, itu pasti. Jadi dibandingkan ke sana ke sini. Jadi kalau misalnya ada di Shopee itu banyak sekali kalau di Shopee ya. Di Shopee itu kan juga ya bukan cuma di Shopee, tapi di marketplace yang lain banyak, misalnya Lazada ataupun Tokopedia itu kan juga mereka itu banyak sekali yang namanya suppliernya ataupun para pusat grosir gitu ya. Jadi mereka itu mengocokkan barang-barangnya itu kan dengan harga yang murah. Tapi jangan khawatir, tetap saja nanti kalau sudah rezekinya, meskipun punya kamu itu agak mahal dan sedikit, pasti kita yakin laku lah. Enggak secepat apa yang kita bayangkan, tapi yang penting kita laku. Nah, ini untuk memanfaatkan sebagai kita itu misalnya karyawan di salah satu toko ya. Jadi ini kan kalau di salah satu toko kerja kita itu kan sudah seharian melayani itu. Jadi kalau misalnya pas waktu longgar, kita foto-foto misalnya baju, mie instan atau yang lainnya yang bisa kita jual online, kita foto-foto ya. Terus kita kasih harga, kita masukkan di marketplace. Oke teman-teman, semoga video ini selalu memberikan inspirasi, dan bila kalian suka silahkan pencet tombol subscribe agar kita selalu bersilaturahmi dan mengikuti video-video selanjutnya yang akan ngebahas tuntas tentang wawasan dan inspirasi usaha.